Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Review All ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menanggapi komentar dari kalian ya, untuk mengenai pencairan BPJS Ketenagakerjaan tanpa faklaring. Oke, sebelum kita ke pertanyaan atau komentar pertama, pastikan teman-teman sudah subscribe pada channel Review All ini. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan nomor 1 ya. Di pertanyaan nomor 1 ini sering kali ya teman-teman banyak yang menanyakan ya. Salah satunya dari Kak Sumardi Sumar ya. Beliau bertanya, "Bang, bagaimana kalau saldo di atas 10 juta?" Oke, untuk masalah saldo ya teman-teman, memang di aplikasi JMO ini untuk mengklaim itu dibatasi ya, yakni 10 juta ke bawah. Dan untuk saldo di atas 10 juta itu tidak bisa dicairkan di aplikasi JMO ya. Kalian bisa mencairkannya di website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya saldo di atas 10 juta itu tidak bisa dicairkan di aplikasi JMO ya. Oke, di pertanyaan kedua ini juga sering sekali ya teman-teman, banyak ditanyakan oleh teman-teman kita ya. Oke, di pertanyaan kedua ada Kak Ahmad ya. Beliau bertanya, "Bang, pengkinian data tidak pakai NPWP, apakah pencairannya dipotong 20% seperti peringatan yang tertera?" Oke ya, untuk Kak Ahmad, di setiap kita melakukan pengkinian data, di situ pasti kita disuruh memasukkan nomor NPWP wajib pajak ya. Oke, untuk NPWP ini sebenarnya bersifat tidak wajib kita isi ya teman-teman, karena di situ ada bahasa opsional ya teman-teman, dimana ada kata opsional maka itu tidak wajib kita isi ya. Namun kalau tidak kita isi, kita akan dikenakan potongan pajak sebesar 20% ya. Sebagaimana pengalaman saya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga ya. Di sini ada komentar dari Kak Colorful ya. Beliau bertanya, "Yang terakhir kan pencairannya verifikasi biometrik, Bang. Itu tidak akan disuruh overclaring apa gimana ya?" Oke, saya sedikit bingung dengan komentar Kak Colorful ya. Mungkin yang beliau masuk, apakah ketika kita mengklaim saldo BPJS kita memasukkan faklaring atau tidak, mungkin seperti itu ya teman-teman. Sepengalaman saya dulu waktu mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JMO ya, di sana saya tidak memasukkan apapun itu ya teman-teman, tidak memasukkan berkas faklaring ya teman-teman. Saya di situ hanya melakukan pengkinian data, kemudian saya mengklaim dan langsung cair ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Di sini ada Kak Silvi Cilik ya. Beliau bertanya, "Min, aku sudah berhasil tapi kok saldo belum masuk ke rekening ya?" Oke teman-teman, sepengalaman saya ya, saya ngomong ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Untuk mengklaim di JMO ya, di JMO sendiri dulu saya mencairkannya itu masuk ke rekening 1 kali 24 jam ya, bahkan tidak sampai 24 jam ya teman-teman. Saya dari jam 5 sore, kemudian di siang hari jam 1 itu saldo sudah masuk ya teman-teman. Beda halnya jika kalian mencairkan di website resmi BPJS ya, itu bisa 3 sampai 4 hari baru saldo masuk ke rekening ya teman-teman. Oke ya teman-teman, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Kak siapa ini ya, namanya Kak
Cina kayak gini ya. Oke Kak Cina ya, ini pertanyaan dari Kak Cina. Ini tetap interview min, kalau ditanya factoring gimana? Oke, untuk di aplikasi JMO ini tidak dimintai factoring ya teman-teman, dan tidak ada upload berkas juga ya. Jadi kita hanya melakukan pengkinian data saja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Septiana Hadi ya. Beliau bertanya, bang mau tanya status BPJS saya udah nonaktif dan semua persyaratan sudah checklist semua. Nah tapi saya tidak bisa mengklaim bang, apa tunggu 1 bulan dulu baru bisa klaim? Di sini sih pas saya klik lanjut pemberitahuannya klaim Anda dalam masa tunggu 1 bulan atau hubungi pihak BPJS. Oke ya teman-teman, di sini untuk masalah nonaktif ya, itu sebenarnya kita harus nunggu ya, dan tidak bisa kita paksa nonaktif ya. Walaupun kita menghubungi BPJS atau pihak BPJS juga untuk menonaktifkan kartu kita, itu tidak bisa ya teman-teman, karena itu akan otomatis tidak aktif ya teman-teman. Jadi ditunggu aja buat kalian yang masih aktif kartunya ya, dan pastikan juga kalian sudah tidak bekerja ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Basofi Imam ya. Beliau bertanya, assalamualaikum bang, saya punya BPJS 3 nomor bang, yang 2 sudah nonaktif, yang 1 masih aktif, pembayaran belum selesai soalnya. Kira-kira yang sudah nonaktif bisa dicairkan nggak bang? Oke, pertanyaan ini sering sekali ya teman-teman. Oke, untuk Kak Mbak Sofi ya, untuk penonaktifan ya teman-teman, jika kalian mempunyai 3 kartu seperti Kang Baswari ini, beliau punya kartu 3 ya, dan yang 2 sudah nonaktif dan 1 laginya masih aktif, dan itu tidak bisa dicairkan ya teman-teman, karena pengalaman saya dulu mencairkan teman saya ya. Beliau mau mencairkan kartunya yang sudah tidak aktif, tapi beliau masih bekerja dan mempunyai kartu di perusahaan barunya yang masih aktif ya. Dan alhasil setelah saya ajukan ditolak oleh BPJS, karena itu akan otomatis terdetek aktif ya. Jadi pada intinya kartu 1 aktif, 2 nonaktif. Nah yang 2 ini akan ikut ke 1, jadi semuanya aktif ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Fajar ya teman-teman. Di sini beliau bertanya, ini tanpa harus ke kantor BPJS ya Kak, apa langsung cair? Oke, untuk sementara ini ya, maupun di aplikasi JMO ataupun di website resmi BPJS, ketika kita mencairkan atau mengklaim itu kita tidak usah kemana-mana ya teman-teman, kita cukup di rumah saja. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan Kak Saila ya. Beliau bertanya, Kak mau tanya, pas masuk menu klaim BPJS cantumin nomor rekening, itu rekeningnya pas yang dicantumin di pengkinian data atau rekening yang dulu kerja, apa harus bikin baru, terus pakai BCA berapa lama? Oke ya teman-teman, untuk mengenai rekening ya, pengalaman saya dulu itu waktu mencairkan orang yang sudah meninggal ya teman-teman. Waktu itu saya si almarhum kan nggak punya ATM ya, dan waktu itu saya menggunakan ATM ahli waris ya teman-teman, dan alhasil
pengajuannya ditolak oleh sistem BPJS-nya dan terdetek bahwasanya nama pengguna BPJS dan nomor rekening itu berbeda ya. Jadi pastikan nomor rekeningnya itu namanya sama ya, sama nama KTP kita ya teman-teman. Oke, untuk Kak Saila ya, jadi kakak bisa menggunakan ATM mana saja dan wajib atas nama kakak, dan harus wajib juga ATM-nya aktif ya kakak.